Al-Quran untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang kita cintai. Nggak cukup juga hadirin, maka kita ulang setiap tahunnya yang dinamakan Al-Hauliyah atau Al-Haul, yaitu seulang bertahun, setahun diulang. Itu namanya haul, yaitu ulangan setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk kita mencoba berbakti kepada orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai. Dengan acara haul ini kita kenang kebaikannya. Kata Nabi SAW, Mubaraka alaihi udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka dengan kumpulnya kita seperti ini, kita kenang kebaikannya, apa yang ditinggalkan olehnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Suyuti beliau mengatakan kafa'ak alal waladi, cukup dikatakan anak yang durhaka, kata Imam Suyuti. Kalau apa? Kalau setiap habis sholat dia tidak mendoakan kedua orang tuanya, cukup anak itu dinamakan anak yang durhaka. Maka acara yang demikian, acara bukti atau tanda keinginan kita berbakti kepada orang tua kita dengan senantiasa mendoakan orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah riwayat dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man barran alayya wa aqli walidayhi fakatabtuhu aqni, kata Allah. Wa man barran liwalidayhi wa adni fakatabtuhu barran alayhi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, kalau seandainya ada seorang hambaku yang berbakti kepadaku, tapi dia berdurhaka kepada orang tuanya, maka ku catat, berbakti kepada Allah namun durhaka kepada orang tuanya, maka ku catat dia sebagai seorang hamba yang durhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau ada seorang hamba yang durhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, fakatabtahu barran alai, aku akan mencatat dia sebagai seorang hamba yang berbakti kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya hadirin yang dirahmati oleh Allah untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, ayyu a'mali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan yang pertama as-shalah fi waqtiha, salat tepat pada waktunya, enggak ada yang lainnya amal, Pak. Ya, amal paling baik, amal paling besar pahalanya, amal yang akan menopang seluruh amal yang lainnya. Ibarat ini kalau sholat kita nggak beres, yang lain udah pasti nggak beres sudah. Walaupun separuh atau 80% harta kita infakkan di jalan Allah, tapi kita orang yang meninggalkan sholat, maka lahi percuma. Maka itu amal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan oleh Allah yang berjumlah 5 waktu. Ini harus kita jaga nih Pak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya. Ini yang harus kita jaga. Maka Nabi ketika ditanya ayu a'malu afdal, apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? As-shalah fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Begitu dengar adzan Allahu akbar, alhamdulillah, marhaban biliga'il ajlan bis salati, marhaban ahlan. Pergi wudu, habis wudu siapin diri kita untuk salat. Ini amal yang paling dicintai oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke masjid, pergi ke musalla, nggak bisa salat di tempat di mana kita berada, salat tepat pada waktunya. Lebih bagus lagi berjamaah salat, khairu min salatil fardhi bi 27 darajat. Lebih bagus dari salat kita sendiri 27 derajat. Mereka orang yang salat berjamaah. Berapa paling banyak berjamaah? 2 orang cukup Pak Bu, suami istri cukup, anak sama bapak cukup, ibu sama anaknya cukup, salat berjamaah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua apa ya Rasulullah? Kedua kata Nabi Muhammad, birrun lil walidaih, orang yang berbakti kepada orang tua. Ini amal yang paling bagus. Ketika dia istiqomah dalam sholatnya, berbakti kepada kedua orang tuanya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat tepat pada waktunya. Jadi pantas kalau kata Allah,
Kalau seandainya ada orang yang bakti kepadaku durhaka sama orang tuanya, percuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ingat sama orang tuanya, percuma. Masih ada orang yang angkat suara, anak yang angkat suara sama orang tuanya, percuma ibadahnya, percuma ilmunya, percuma kesuksesan dunianya. Karena kesuksesan dunianya terletak pada keridhaan. Di mana keridhaan kita sebagai seorang hamba? Keridhaan kita sebagai seorang hamba ada di telapak kaki ibu kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ada seorang sahabat. Sahabat ini ingin pergi jihad bersama Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, ini mau pergi jihad, masih ada gak orang tuanya di rumah? Masih ya Rasulullah. Pergi balik ke rumah, baktilah kau kepada kedua orang tuamu, fahuwa afdalul jihad, lebih baik daripada jihad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Maka Nabi menempatkan jihad fi sabilillah di urutan yang ketiga. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan awwalu as-salat fi waqtiha. Amal yang paling baik adalah salat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrun lil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya, ini penting ya, bagi kita penting sekali hadirin. Nabi SAW beliau bersabda, la turfa'u salatuhum fawqa ru'usuhum sibra. Ada 3 perkara, kata Rasulullah, yang membuat amal ibadah kita ini enggak bakal keangkat. Jadi ngegantung aja begitu. Salat lagi sekalipun, salatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usuhum sibra, walaupun sejengkal di atas kepalanya itu salat enggak bakal ngangkat, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau salat udah enggak ngangkat, apalagi amal yang lain ya? Kalau salat kita udah enggak diterima oleh Allah, apalagi amal yang lain, karena salat adalah amal yang pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? 3 hal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, ar-rajulu amal qaum lahu karihun. Seorang lelaki yang diberikan kekuatan oleh Allah, yang diberikan kelebihan, yang diberikan kekuasaan, yang diberikan amanah, tapi dibenci sama orang sekitarnya. Orang sekitarnya nggak demen karena kekuasaan yang dibuat tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan. Orang yang zalim, orang yang bermuka masam, orang yang senantiasa tidak disukai oleh orang di sekitarnya. Maka ini ar-rajulu amal qaumu lahu karihun. Seorang lelaki yang dibenci oleh kaumnya. Siapa kaumnya? Tetangganya, apalagi khususnya orang rumahnya nih ya. Orang rumahnya begitu suami pulang, begitu bapaknya pulang, bukannya senang, ya dia kayak pulang lagi. Banyak gak yang begitu kira-kira? Jadi bapaknya pulang nih, bukannya senang bapaknya pulang habis kerja ya, malah justru anak sama istrinya ngomong, ya dia pulang udah kagak enak di rumah dah. Kalau udah dipulang udah gak enak, udah rumah jadi tegang, rumah jadi kaku, rumah bawaannya ketakutan. Ini rajul amal qaumu lahu karihun, dia dibenci oleh orang yang membawahinya. Siapa? Yang pertama adalah seorang ayah, seorang suami kepada istrinya, seorang suami kepada anak-anaknya, seorang suami yang membina rumah tangganya. Tiap kali dia pulang, rumah kagak enak. Nah, jangan begitu nih. Ya, ini lelaki, kata Nabi Muhammad, yang menyebabkan sholat dia kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ke atas lagi, ketika kita bertetangga, bersosial. Kita punya tetangga nih Pak, Bu, hidup kagak sendirian, mati kita ada yang gotong, ada yang mandiin. Kalau mau bisa sendiri sih nggak apa-apa ya. Mau mati jalan sendiri atau gotong mandiin sendiri nggak apa-apa. Tapi kita butuh manusia hablum minan nas di sekitar kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaga hablum minan nas. Tapi ada orang yang merujul amal qaumu lahu karihun, yang tak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Sebab perilakunya, sebab kezalimannya, sebab perilakunya yang senantiasa tidak disukai oleh orang di sekitarnya. Maka hati-hati orang yang begini. Kita perlu koreksi diri kita. Coba bagaimana hubungan kita dengan anak dan istri kita. Apakah betul mereka tulus mencintai, menyayangi kita dengan sebab latif kelembutan kita kepada mereka,
dengan sebab nafkah yang kita berikan ikhlas kepada mereka, atau rasa takut yang lebih besar, atau rasa ketakutan dan ketidaknyamanan atas adanya keberadaan kita. Begitupun juga tetangga-tetangga kita nih, kalau seandainya kita ada di tengah-tengah mereka, mereka nyaman atau enggak nih? Apa mereka enggak nyaman dengan adanya kita di tengah-tengah mereka? Lebih atas lagi, orang yang punya jabatan tuh, ya. Ini Pak RW sih dicintain banyak nih sama masyarakatnya nih. Kita doain mudah panjang umur, sehat walafiat, ya. Terus lagi lurahnya, terus lagi ke atasnya, terus lagi pejabat-pejabat yang punya kebijakan tapi tidak dicintai, tidak disukai oleh rakyatnya. Selalu kebijakannya menyusahkan rakyatnya. Ini kata Nabi Muhammad, rajul ammal qaumu lahu karihun, seorang lelaki yang tidak disukai oleh orang yang ada di bawahnya, orang yang dibina oleh mereka. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhit, seorang